Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar pada tema 5 subtema 2. Sebelum kita mulai belajar, malah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada tema ini kita akan belajar KD 3.5 mengenai rantai makanan dan juga hubungan antar makhluk hidup. Baik, langsung saja. Nah, anak semuanya, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, pada rantai makanan ini dibagi menjadi 3 peran makhluk hidupnya atau peran dari biotiknya ya. Pada rantai makanan yang pertama ada produsen. Nah, produsen ini merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Misalnya adalah tumbuhan atau ganggang dan lain-lainnya. Biasanya produsen ini tumbuhan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, misalnya hewan ataupun manusia. Nah, konsumen nanti akan dibagi, bisa jadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Kemudian ada pengurai. Nah, tingkat pengurai ini atau decomposer ya, dia ini adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Jadi misalnya adalah cacing, bakteri ataupun jamur. Nah, misalkan pada tingkat konsumen nanti ada yang mati. Nah, nanti si pengurai inilah yang menguraikan konsumen, seperti itu. Kemudian coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh rantai makanan. Nah, yang pertama di sini adalah ada padi. Padi di sini sebagai produsen ya, karena dia menghasilkan makanan. Kemudian di sini ada ulat. Jadi ulat ini memakan padi. Nah, ulat di sini merupakan konsumen pertama ya. Ulat di sini merupakan konsumen pertama. Kemudian setelah itu si ulat ini dimakan oleh ayam. Ayam di sini, oke ibu ulangi sekali lagi ya. Nah, di sini ini adalah produsen. Kemudian ulat ini merupakan konsumen pertama. Karena tadi si ulat makan padi ya, kemudian ulat ini dimakan oleh ayam. Ayam merupakan konsumen kedua. Nah, selanjutnya ayam ini dimakan oleh elang. Elang itu merupakan konsumen ketiga. Nah, ketika si elang ini mati, dia akan dibantu oleh pengurai. Pengurai di sini untuk menguraikan elang. Seperti itu anak-anak semuanya. Jadi, si tubuh elang ini akan diuraikan oleh makhluk hidup seperti bakteri atau cacing tanah maupun jamur yang nantinya itu bisa dijadikan nutrisi bagi tumbuhan dan seperti itu. Kita lanjut kemudian. Nah, kemudian dari berbagai macam rantai makanan, jadi kalau misalkan berbagai macam rantai makanan itu akan menyebabkan adanya aliran energi atau siklus nutrien dalam rantai makanan. Bagaimana terjadinya aliran energi ini? Jadi yang pertama adanya matahari. Cahaya matahari ini menjadi energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk menghasilkan makanan ya bagi konsumen setelahnya. Kemudian energi panas nanti akan dilepas ke lingkungan. Jadi hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu akan dilepaskan ke lingkungan. Kemudian nanti si produsen ini akan dimakan oleh konsumen. Nah, di sini ya, ini konsumennya burung. Kemudian energi yang dari produsen ini berpindah ke konsumen. Nah, dari burung ini kemudian bisa dimakan elang ataupun dimakan oleh ular. Nah, kemudian energi ini akan dilepas lagi ke lingkungan seperti itu ya. Ini konsumen lagi, energi juga dilepas. Nah, kemudian baik itu ular maupun burung jika mereka mati, nah mereka akan diuraikan oleh yang namanya tadi pengurai. Nah, ini juga ada energi yang dilepaskan seperti itu. Nah, ketika ular dan juga burung ini mati, kemudian menjadi nutrisi bagi tumbuhan, nah dia akan membuat energinya tadi
berpindah dari konsumen ini tingkat kedua ke pengurai seperti itu, karena tadi pengurai yang membantu menguraikan batang dari ini ya, dari ular dan juga burung yang mati, sehingga energinya pindah ke pengurai dan jadi untuk seperti pupuk, menjadi pupuk bagi tumbuhan, dan akhirnya nanti akan kembali lagi menuju tumbuhan, karena nutrisi atau nutrien yang ada dalam yang dari pengurai itu akan diserap oleh tumbuhan. Seperti itulah aliran energinya ya semuanya. Nah, kemudian yang namanya makhluk hidup itu dalam ekosistem pasti punya hubungan. Nah, kemudian anak semuanya, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama itu disebut simbiosis. Jadi hubungan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain kalau misalkan dalam ekosistem yang disebut dengan simbiosis. Nah, misalnya yang pertama, jadi simbiosis ini pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Misalnya adalah lebah dan juga bunga. Nah, di sini lebah mendapatkan madu dari bunganya, dan kemudian si bunga ini dibantu oleh lebah untuk proses penyerbukan. Seperti itu. Jadi mereka saling menguntungkan. Antara lebah dan juga bunga itu terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu interaksi atau hubungan yang menguntungkan bagi salah satu makhluk hidup, namun bagi makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Misalnya adalah ini ya, ikan hiu dan juga ikan remora. Nah, ikan hiu ini memberikan sisa makanannya pada ikan remora, sehingga ikan remora ini mendapat keuntungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan untung maupun tidak dirugikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini merupakan interaksi atau hubungan yang menguntungkan salah satu makhluk hidup tapi malah merugikan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya nyamuk ketika menggigit manusia. Nah, nyamuk ini merupakan makhluk hidup yang diuntungkan karena dia mendapatkan asupan darah, sedangkan manusia itu dirugikan. Kenapa? Karena dia kehilangan darahnya dan akhirnya gatal, seperti itu. Bisa jadi juga sakit seperti itu ya, demam berdarah gitu. Nah, untuk hari ini penugasannya anak-anak akan mengerjakan live worksheet lagi. Kemudian pada live worksheet itu nanti akan ada 3 kuis seperti itu. Nah, ini dia live worksheet yang nanti anak-anak akan pekerjakan. Jadi ada LKPD, dan nanti di sini silakan kalian tuliskan nama dan juga kelas. Kemudian di sini ada, sebelum mengerjakan bisa dibaca dulu ya. Dibaca dulu materi yang ada di LKPD supaya kalian lebih paham, seperti itu. Di sini juga ada videonya, kalian bisa simak juga. Nah, di sini ya. Nah, ada tentang jenis simbiosis juga, kalian supaya lebih paham. Untuk sebelum mengerjakan silakan dibaca dulu pada bagian LKPD-nya. Kalau sudah, nanti di sini yang pertama kalian harus memindahkan ini ya, gambarnya agar sesuai dengan yang ini, rantai makanannya yang mana kira-kira. Nah, misalkan di asal nih. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang ini, yang pertama kita jodohkan dulu, mana nih simbiosis yang tepat, apakah seperti ini. Nah, kemudian antara ini dengan ini simbiosis apa, misalkan parasit. Kemudian ikan ini dengan ini itu maksudnya apa. Terus kemudian ini dengan itu apa ya. Kalau sudah, nanti kita klik finish dan jangan lupa check my answer ya, jangan lupa diklik check my answer. Nah, kalau sudah, nanti akan keluar di bagian sini nilai kalian yang nanti di screenshotkan dan dikirim ke wali kelas. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu. Tetap semangat, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang masih kosong.
kita berdoa dulu. Baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.